Pancasila itu. Pancasila merujuk. Latar belakang dari bab 1, yang dimana Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita membahas juga tujuan wawancara. Yang pertama, mengetahui landasan mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang ketiga, mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, menumbuhkan semangat kebangsaan dan kesadaran pentingnya menjaga persatuan bangsa. Kita juga membahas apa saja manfaat wawancara. Yang pertama, menambah wawasan tentang sejarah dan makna Pancasila bagi peserta wawancara maupun pembaca laporan. Yang kedua, membantu siswa memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan rasa cinta tanah air serta tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, menjadi sumber pembelajaran dan refleksi bagi generasi muda agar tidak melupakan jati diri bangsa. Nah, yang terakhir kita juga membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Yang kedua, apa makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang ketiga, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Dan yang terakhir, mengapa penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Berikut adalah pertanyaan yang kami lontarkan kepada ketiga narasumber. Berikut cuplikan video narasumber. Perkenalkan, nama saya Fatul Akbar. Saya ingin mewawancarai. Kita langsung saja wawancaranya. Satu, di sebuah sekolah terjadi perbedaan pendapat antara siswa mengenai kegiatan keagamaan. Sebagai siswa merasa kegiatan tersebut terlalu menonjol suatu agama tertentu. Pertanyaannya, bagaimana Anda melihat kasus ini dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila? Dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan sila pertama dan ketiga, yaitu menghormati kebebasan beragama serta menjaga persatuan dan keberagaman. Yang dimana kegiatan keagamaan di sekolah sebaiknya dilaksanakan secara adil dan inklusif agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Baik, terima kasih atas mewawancarai kita. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelompok 4. Saya di sini ingin mewawancarai kakak di sebelah saya. Sebelumnya mohon izin, saya ingin mewawancarai kakak. Adapun pertanyaannya, bagaimana kasus ini mencerminkan tantangan penerapan nilai Pancasila di era digital? Perilaku membagikan berita hoax. Perilaku membagikan berita hoax itu tanpa memverifikasikan gambaran atau menggambarkan kurangnya penerapan nilai-nilai kritis dan tanggung jawab sebagaimana terkandung dalam sila kedua dan keempat Pancasila. Dunia digital itu seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan musyawarah, bukan menebar kebencian. Nah, gitu. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Proyek sosial. Pertanyaannya, bagaimana Ibu melihat menurunnya semangat gotong royong dari perspektif Pancasila itu sendiri? Kalau secara perspektif Pancasila, menurunnya semangat gotong royong, mahasiswa itu
merupakan tantangan dalam membangun solidaritas sosial. Maksudnya menurunnya rasa semangat antara sesama. Sehingga kampus perlu menciptakan sebuah, menurut saya ya, kampus itu perlu menciptakan sebuah program dan kegiatan yang menekankan berkaitan dengan kerjasama atau bentuk gotong royong, sehingga mereka mampu meningkatkan kesadaran agar mahasiswa memahami pentingnya sebuah gotong royong tersebut. Jadi itu menurut saya kalau berkaitan dengan peningkatan saling kerjasama atau gotong royong yang dimiliki oleh mahasiswa. Baik Bu, mungkin itu saja. Dari satu kasus ini kita bisa simpulkan bahwa penerapan Pancasila sangatlah berguna untuk kehidupan sosial dan bernegara. Baik Bu, mungkin itu saja. Selanjutnya kami berterima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, saya Ismailita dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan bab 4 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, toleransi beragama. Semua wawancara menekankan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi di sekolah. Perbedaan pendapat mengenai kegiatan keagamaan menunjukkan perlunya keseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan nilai Pancasila, khususnya sila pertama yang mengenai ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dan yang kedua hoaks dan ujaran kebencian di era digital. Mahasiswa yang mudah membagikan informasi tanpa verifikasi menunjukkan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di dunia digital. Hal ini mencerminkan perlunya pengetahuan literasi digital, kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, dan penerapan sila kedua yang mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang ketiga, semangat gotong royong dan individualisme. Fenomena mahasiswa yang lebih memilih kerjaan diri menandakan menurunnya kesadaran terhadap nilai gotong royong. Hal ini menjadikan tantangan bagi penerapan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kehidupan kampus, pendidikan karakter Pancasila dianggap untuk menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab sosial, dan solidaritas. Dan sarannya yang pertama untuk sekolah. Saran yang pertama, mengadakan kegiatan keagamaan yang inklusif dan memberikan ruang yang adil bagi semua agama. Dan yang kedua, untuk mahasiswa dan kampus. Saran yang pertama adalah meningkatkan literasi digital dan kesadaran kritis agar informasi yang dibagikan dapat diverifikasi sehingga mengurangi hoaks dan ujaran kebencian. Dan saran yang kedua, membuat program dan mendorong kolaborasi, kerjasama, dan gotong royong dalam proses sosial maupun akademik. Dan yang saran ketiga yaitu untuk mengembangkan karakter. Yang pertama, integrasi pendidikan Pancasila secara praktis, misalnya melalui simulasi masyarakat musyawarah, kegiatan sosial, dan kelas literasi digital. Dan yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan baik di dunia nyata maupun di mimpi. Selamat kami